Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan manajemen dan komunikasi antar proses. Kami dari kelas IF 19F yang beranggotakan yang pertama Imam Irmansyah, yang kedua Madi Iksan Nasir, dan yang ketiga saya pribadi Muhammad Rizky Ramadan. Komunikasi antar proses. Komunikasi antar proses adalah cara atau mekanisme pertukaran data antara satu proses dengan proses lainnya, baik itu proses yang berada di dalam komputer yang sama atau komputer jarak jauh yang terhubung melalui jaringan. Definisi proses. Terdapat beberapa definisi mengenai proses, antara lain: A. Merupakan konsep pokok dalam sistem operasi, sehingga masalah manajemen proses adalah masalah utama dalam perancangan sistem operasi. B. Proses adalah program yang sedang dieksekusi. C. Proses adalah unit kerja terkecil yang secara individu memiliki sumber daya dan dijadwalkan oleh sistem operasi. Hal-hal yang berkaitan proses. Yang pertama, multiprogramming, multitasking. Yang kedua, multiprocessing. Yang ketiga, distributed processing. Multiprogramming definisinya, manajemen banyak proses pada satu prosesor. Yang kedua, banyak proses yang dijalankan bersamaan, masing-masing proses mendapat bagian memori dan kendali sendiri. Yang ketiga, program yang dijalankan bersifat: satu, tidak bergantung, independen. Yang kedua, satu program pada satu saat, one program at any instant. Baiklah, saya Imam Irmansyah akan melanjutkan presentasi dari Rizky. Berikutnya yaitu ada multiprocessing. Definisi: manajemen banyak proses di komputer multiprosesor. Dengan kata lain, komputer dengan banyak pemroses di satu sistem komputer dengan masing-masing pemroses melakukan pemrosesan secara independen. Contoh sistem operasi yang mendukung yaitu Windows NT, Unix, dan Linux. Kemudian ada distributed processing, yaitu manajemen banyak proses yang dieksekusi di banyak sistem komputer yang tersebar atau terdistribusi. Contohnya ada Mac dan Amoeba. Berikutnya ada diagram state process, yaitu state dasar terdiri dari 3 keadaan. Kemudian ada state lanjut terdiri dari 5 keadaan. Yang pertama ada diagram state dasar, yaitu ada running. Proses sedang mengeksekusi instruksi proses tersebut. Yang kedua ada ready. Proses siap dieksekusi, tapi pemroses tidak tersedia untuk eksekusi proses ini. Yang terakhir ada blocked, yaitu proses menunggu kejadian atau event untuk melengkapi tugasnya. Kemudian ada diagram state lanjut. Terdiri dari 5 item atau 5 proses, yaitu ada running, yaitu pemroses sedang mengeksekusi instruksi proses tersebut. Kemudian ada ready, proses siap dieksekusi tapi pemroses tidak tersedia untuk eksekusi proses ini. Kemudian ada blocked, yaitu proses menunggu kejadian atau event untuk melengkapi tugasnya. Berikutnya ada new, yaitu proses baru saja dibuat. Yang terakhir ada terminated, yaitu proses telah selesai dieksekusi. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Madi. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sini saya akan menjelaskan tentang proses kontrol blok atau disingkat dengan PCB. Tiap proses digambarkan dalam sistem operasi oleh sebuah proses kontrol blok atau PCB. Informasi di PCB dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama itu informasi identifikasi proses,
atau tentang berkaitan tentang identitas proses yang unik. Dan yang kedua, informasi status proses yang isinya itu register-register pemproses. Terus yang terakhir, informasi kendali proses. Ini mengenai tentang informasi-informasi lain yang diperlukan SO untuk mengendalikan dan koordinasi beragam proses aktif. Komunikasi antar proses. Ada dua cara untuk berkomunikasi antar proses. Yang pertama itu komunikasi langsung. Setiap proses yang ingin berkomunikasi harus memiliki nama yang bersifat eksplisit, baik penerimaan atau pengirim dari komunikasi tersebut. Dalam konteks ini, pengiriman dan penerimaan pesan secara primitif dapat dijabarkan sebagai yang pertama itu send, P message. Artinya itu mengirim sebuah pesan ke proses P. Terus yang kedua itu receive, key message. Maksudnya itu menerima sebuah pesan dari proses key. Sebuah jaringan komunikasi pada bahasan ini memiliki beberapa sifat, yaitu pertama, sebuah jaringan yang didirikan secara otomatis di antara setiap pasang dari proses yang ingin dikomunikasikan. Proses tersebut harus mengetahui identitas dari semua yang ingin dikomunikasikan. Dan yang kedua, sebuah jaringan adalah terdiri dari penggabungan dua proses. Dan yang terakhir, di antara setiap pesan dari proses terdapat tepat sebuah jaringan. Dua, komunikasi tidak langsung. Komunikasi tidak langsung. Pesan akan dikirimkan pada dan diterima dari melalui mailbox, kotak surat, atau terminal-terminal. Dua proses dapat saling berkomunikasi apabila kedua proses tersebut sharing mailbox. Pengirim dan penerima dapat dijabarkan sebagai pertama itu send a message, yang artinya mengirim pesan ke mailbox A, dan receive a message, yang artinya menerima pesan dari mailbox A. Dalam masalah ini, link komunikasi mempunyai sifat sebagai berikut. Yang pertama, sebuah link dibangun di antara sepasang proses di mana kedua proses tersebut membagi mailbox. Yang kedua, mengizinkan sebuah link berasosiasi dengan paling banyak dua proses. Dan yang terakhir, mengizinkan paling banyak satu proses pada suatu waktu untuk mengeksekusi hasil kiriman, atau bisa disebut dengan reserve operation. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.